Ya, kita mulai review kita hari ini ya. Kalau lihat indeks harga saham gabungan, candle terakhirnya sih sebenarnya cukup bagus ya. Jadi ada pantulan di situ, pantulannya cukup kencang. Terus kalau kita lihat dari saham-saham yang kita rekomen waktu di market update, terutama yang blue chipnya ya, kita lihat misalnya kayak BBCA, itu juga semua itu ya. Dia retest, ya ini kan, ini retest, kemudian mantul, kemudian BBRI juga sama ya, semua dengan shadow ya, tuh. Ya, BBNI, shadow, kemudian BMRI, ya ini BMRI yang lagging kan, ini pun setelah breakout dia juga masih retest, kemudian masih mantul ya. Terus TLKM juga sudah breakout malah. Nah ini ya breakout ya, jadi ini sebuah konfirmasi kalau besok dia hijau berarti dia akan lanjut lagi. Terus habis itu Cepin, ya ini Cepin ini dikit lagi nih ya. Ini kan kalau kita mau buy di 6.200 berarti ini tinggal dikit lagi. Berarti besok kalau misalnya dia tutup hijau, ini udah kesempatan kita untuk ikut Cepin. Kemudian ICBP, mungkin ICBP yang masih di dalam range ya. Masih mengikuti patternnya, tinggal tunggu breakout. UNTR juga sudah breakout ya. Belum ya, tapi candle terakhirnya juga udah cukup menjanjikan nih ya. Nih ya, jadi tinggal tunggu breakout doang si UNTR. Jadi kalau lihat dari big cap-nya, ini mungkin teman-teman nanti bisa cek lah big cap yang lain ya. Tapi ini yang masuk ke dalam rekomendasi kita yang waktu di hari Sabtu ini udah cukup itu. Sudah cukup menjanjikan buat kita. Oke. Kemudian yang middle cap-nya, middle cap itu kita masih menunggu konfirmasi, misalnya kayak SMDR. Kita masih tunggu konfirmasi, kan kita mau ngambil di daerah ini 61,8 cukup kuat nggak? Kalau nggak ya kita mau tunggu di sekitar 800-an kan. Terus Temas juga sama, itu kita juga tunggu di bawah ya, ini tunggu di bawah, ini mau jebol apa enggak ya. Kemudian ada SCMA juga kita masih tunggu, ini daerah sini mantul apa enggak ya, daerah ini nih ya, daerah 276 sampai 288. Artinya kalau memang mau ngambil SCMA ya lebih baik ngambil di dekat-dekat situ ya, dekat-dekat 276 sampai 288 ya, atau tunggu dia mantul membentuk struktur dulu baru kita masuk juga bisa. Ini kan kita spekulasi buy ya, apakah daerah situ ada demand yang nongol apa enggak ya. Kemudian yang lain ya, misalnya kayak MAPI ini kan masih hubungannya sama Omicron ya, masih cukup kenceng, jadi ya kita ancamannya masih cukup nyata, jadi ya kita masih menunggu. Terus DSNG juga sama ya, ini yang sawit-sawit ini juga masih retest kembali ke bawah, terus masih dibawa naik lagi. Terakhir Doji, LSIP ya, ini kondisinya juga masih di bawah, belum masuk ke dalam range belinya kita kan 1275. Tapi ini udah balik lagi nih, apakah di daerah support ini akan ada pantulan atau tidak, kita nggak tahu juga ya. Tapi ya kita tinggal menunggu aja reaksi. Nanti kita reaksi kalau seandainya ada area-area yang memang sudah kita incar. Ini kayak SIMP juga belum break ya. Jadi yang kita lihat yang big cap-nya itu cukup menjanjikan sebenarnya untuk adanya rally dari indeks harga saham gabungan. Jadi kalau misalnya 2 hari ini dia sudah merah, hari ini kok seakan-akan ada ada pantulan di situ ya. Nah, merahnya indeks harga saham gabungan sebenarnya sih kalau kita lihat ya, itu agak-agak sedikit merespon dari neraca perdagangan kita. Kita udah sempat bahas ini ya. Neraca perdagangan kita itu udah surplus rekor ya, rekor surplus sepanjang sejarah, itu hampir 2 tahun itu surplus ya, hampir 2 tahun. Jadi sepanjang 2 tahun, sepanjang pandemi lah ya, sepanjang pandemi itu kita ya puji Tuhan diberkati dengan surplusnya neraca perdagangan. Kenapa bisa surplus? Satu, karena boomingnya si komoditas. Kita kan adalah negara produsen ya, negara komoditas kan, tinggal gali saja, ekspor, kita dapat uang nih, ceritanya kayak gitu ya. Nah terus habis itu selama pandemi manufaktur kan tiarap, sehingga import kita sedikit. Nah kalau import sedikit, ekspor ya yang didukung oleh manufaktur boomingnya komoditas itu
meledak ya. Jadi ya kita bisa lihat lah ya, surplusnya kita seperti itu. Tertinggi adalah di Oktober 2021. Apakah ini adalah klimaksnya? Ya, kenapa? Karena setelahnya November, bahkan yang Desember itu adalah yang paling rendah sepanjang 2 tahun itu ya. Sepanjang 2 tahun itu. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ini kan surplusnya mulai dari sini. Mana nolnya, sorry. Ya, surplusnya kan mulai dari sini. Nah, jadi ini sepanjang dari sini, berarti ini hampir sekitar ya 2020-an lah ya. Sampai ke sana itu surplus. Ya, data ini menunjukkan apa? Data ini sebenarnya menunjukkan bahwa kita punya ekspor itu cukup menguntungkan ya, sehingga mendatangkan kepada kita laba ya. Karena apa? Pengeluaran kita dengan pemasukan kita lebih gede, lebih gede pemasukan kita, sehingga kita bisa surplus. Nah, tetapi ini juga menunjukkan kepada kita bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini, di mana terjadinya peningkatan pada import ya. Ini import ini ya, ini sudah mulai terjadi mungkin sejak Maret ya, sejak Maret atau mungkin dari tahun ini lah, tahun 2021 ya, sudah mulai ada peningkatan pada import. Kita lihat yang paling tinggi terjadi pada bulan Mei ya, Mei 2021. Ini menandakan bahwa adanya permintaan terhadap bahan baku di manufaktur kita. Ini sebuah pertanda bahwa ekonomi kita udah mulai bangkit. Ada kegiatan di manufaktur, ya, kegiatan di manufaktur. Tapi seiring dengan naiknya manufaktur kita, permintaan untuk bahan baku, naiknya import, itu sehingga menguras kita punya surplus, ya. Nah, kalau kita lihat dari datanya, ini ya, data yang terakhir di bulan Desember itu peningkatan ekspor masih ada di 35,3%, ya. Tetapi ekspektasi atau kesepakatan yang ada itu maunya adalah sekitar 40%. Ternyata turun nih. Dari 49 hampir 50% turun ke tinggal 35,3. Ini apakah ya mungkin karena cuaca segala macam ya, makanya ada penurunan di situ. Kita tinggal lihat ya beberapa waktu kemudian ya. Kita lihat dari ini ya, dari perkembangannya sendiri. Ini namanya neraca ekspornya kita kan lihat ya, ini memang ada kecenderungan ekspornya itu udah mulai turun ya dalam beberapa bulan ini. Dari bulan apa ya, ini yang terakhir yang peaknya itu di sekitar bulan Agustus, 64,1% ya di Agustus. Kemudian setelahnya dia memang turun ya, dia memang bergerak turun. Ya, apa yang terjadi? Lihat ya, ini ada pergerakan turun ya. Setelah mungkin ini udah peak-peaknya ya. Apakah ini mungkin ya trader-trader kan sering bilang, oh ini double top, jangan-jangan ini udah mulai bergerak turun. Tapi memang kelihatannya akan seperti itu. Ya, kenapa? Karena satu, teman-teman lihat ya, mau setinggi apa komoditas kita. Karena harga-harga komoditas itu adalah bahan baku untuk membuat banyak sekali barang. Ya kan? Nah, barang-barang yang membutuhkan bahan baku itu otomatis akan naik harganya. Termasuk bahan baku yang kita import untuk manufaktur kita, pasti akan naik harganya. Nah, kalau bahan baku untuk manufaktur naik, ini teman-teman lihat ya, dia punya cycle-nya ya. Bahan baku naik, nggak mungkin manufaktur tidak naikin harga. Dia pasti akan naikin harga. Ujung-ujungnya inflasi mulai akan terjadi di marketnya kita. Kita lihat ya, inflasi di Desember saja itu sudah mulai 1,87. Teman-teman bisa lihat ya, inflasinya merangkak naik loh. Inflasi kita merangkak naik, jadi bukan baik-baik saja loh, ini merangkak naik dari bulan ke bulan. Oke? Ya, jadi ini mungkin teman-teman juga bisa perhatikan ya, karena inflasi yang tinggi itu yang merepotkan the Fed. Ya, the Fed kalau mau mengendalikan inflasi ini adalah dia mesti menaikkan suku bunga, mesti melakukan pengetatan terhadap moneter. Kenaikan suku bunga otomatis akan seenggak-enggaknya ya menekan momentum pemulihan ekonomi yang ada. Perusahaan kan butuh ekspansi. Nah, kalau ekspansi dia butuh uang kan, benar nggak? Nah, uangnya dapat dari mana? Ya, dari perbankan. Kalau perbankan mulai naikin menaikkan bunga, ini ceritanya bank sentral menaikkan bunga ya.
perbankan nggak mungkin cuman naikin mungkin 0,25% dari suku bunga kreditnya, nggak mungkin. Dia pasti akan naikin mungkin berapa persen. Itu untuk ekspansi akan sedikit agak berat. Pengetatan moneter berarti akan beresiko adanya penundaan terhadap ekspansi. Nah, apakah momentum pemulihan ekonomi ini akan tersendat atau mungkin akan terhambat kembali? Ini belum lagi Omikron udah mulai naik ya. Apakah kenaikan suku bunga ini diikuti dengan kenaikan suku bunga kredit dan lain sebagainya, itu akan menghambat pertumbuhan ekonomi yang ada. Pemulihan ekonomi yang saat ini sedang terjadi. Apakah akan terjadi seperti itu? Itu yang kita sedang lihat di indeks harga saham gabungan. Ya, apakah dia masih akan terus berlanjut atau tidak? Kalau teknikalnya ya kita ngelihat dari blue chip yang ada, itu kecenderungan yang ada memang ada inflow yang masuk ke sana, ya. Kenapa asing memilih untuk blue chip? Satu ya, pilihannya untuk blue chip karena perubahan pada fundamentalnya itu tidak akan terlalu besar dibandingkan kalau mereka menaruhnya di saham-saham yang mungkin baru turn around dan lain sebagainya. Itu kan belum stabil ya. Nah, mereka akan mencari perusahaan-perusahaan yang stabil untuk parkir uangnya. Ya, untuk parkir uang. Nah, jadi makanya kalau teman-teman lihat yang blue chip ini sedang berkembang, sedang bagus, teknikalnya segala macam, ya mungkin akan mendorong indeks harga saham gabungan juga ya breakout atau tidak. Ya kita akan tunggu aja sih ya. Kalau dia breakout sebenarnya itu juga ada satu kesempatan. Ini peluang loh ya. Ini peluang untuk kita bisa ambil sembari kita tetap mewaspadai ancaman yang ada. Jangan lupa loh ya teman-teman ya. Kita juga menganalisa namanya SWOT, SWOT ya. Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Ya itu semua juga kita lihat. Kalau memang ancamannya mendapatkan solusinya, berarti kita mungkin bisa mengabaikan ancaman tersebut. Ya. Tetapi kalau ancamannya ini udah mulai datang, harusnya market akan pricing in untuk hal itu. Ya ingat ya, harusnya market akan price in untuk itu. Nah, kita tinggal melihat apakah nanti ke depannya apa yang sedang kita pantau, mungkin teman-teman udah masuk BBNI, udah ada yang masuk ke BBRI, atau mungkin sudah mengikuti pergerakan dari BBCA. Ini BBCA malah hari ini bagus banget. Dia retest, hampir boleh dibilang saham-saham perbankan retest semua ya. Terus pas sesi 2 atau menjelang penutupan, yaitu semua ada terjadi kayak gap atau mungkin ada pantulan-pantulan di situ ya. Mereka mulai ada rebounds di sana. Ya, terutama untuk Telkom lah ya. TLKM. Ini TLKM menjadi sangat menarik sekali ya. Kenapa? Karena dia breakout. Ya breakout ya. Jadi mungkin kalau misalnya dia breakout begini ya kita bisa target dikit-dikit lah ya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, Telkom kalau misalnya dia bisa jalan sampai ke sana aja, indeks harga saham gabungan juga mungkin akan ditutup hijau nih. Di sekitar 4.460. Ya, ini yang pesimisnya aja ya. Kita ambil yang sekitar 4.500. Itu aja untuk Telkom. Oke? Ya. Tapi hari ini kan ada kabar ya, kan kita udah ngikutin nih saham-saham konstruksi. Kok malah turun? Ya, kok malah turun ya waktu rancangan undang-undang ibu kota negara sudah mendekati hari H tanggal 18 ini kan hari H ya. Dan akhirnya diketok palu. Ini harusnya menjadi katalis yang cukup positif untuk konstruksi ya, untuk konstruksi. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya, ini saya mulai urutin dari yang paling jelek ya. Fundamentalnya maksudnya. Kalau teman-teman lihat ya, dari waskita saja dulu ya. Ini memang ada sesuatu yang kayaknya kok agak-agak nggak menarik ya kalau misalnya lihat dari yang jangka panjangnya ya. Harusnya kan dia merespon katalis itu kan, karena itu katalis yang sedang kita tunggu loh. Ya ibu kota negara ya, maka malah waskita itu malah jebol dari neckline. Terus habis itu ini ada mau pantulan tetapi belum terjadi. Nah, cuman dari volumenya kita melihat ada sesuatu yang menarik dari waskita dari awal ya. Pas ya di sini volumenya kok begini ya. Ini saya udah cut loss karena memang dia udah break ya, kena stop loss saya udah keluar juga. Oke, nah tetapi kalau misalnya teman-teman lihat dari tren jangka panjang ya memang ada sesuatu yang cukup mengkhawatirkan di sini ya. Kalau dia break neckline, nah ini yang waskita ini yang udah break neckline. Nah kita tinggal menunggu aja nih
dia apakah akan retest ke neckline, retest ke trendline ini, terus turun lagi atau bagaimana? Ya, kita tinggal menunggu aja beberapa saat. Jangan terlalu agresif dengan melihat pergerakan saat ini. Itu untuk UAS kita ya. Kemudian yang kita lihat ADI. Ya, ini saya urutin ya dari yang fundamentalnya yang paling bawah sampai ke atas ya. Nah, ini ADI juga teman-teman ya. Ini hampir boleh dibilang kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama. Nah, cuma ADI itu masih ada di sekitar trendline. Ya, di sekitar trendline. Kita tinggal menunggu aja ini mantul apa enggak. Yang mungkin mantul ya, itu kalau kita lihat dulu ya, misalnya kayak Wika. Ya, Wika belum sampai kan, tapi ada pantulan di ujungnya. Ya nih, lihat ya. Candle terakhirnya sih memang cukup menyenangkan ya dengan volume ya. Ya kan? Cuma kan tetap mesti dikonfirmasi dengan candle 1 hari lagi. Terus habis itu ada namanya PTPP. Ya, PTPP juga bereaksi ya pada saat kena trendline ini. Teman-teman juga bisa lihat ya. Kurang lebih sama kok apa yang terjadi, apa yang ditunjukkan oleh saham-saham konstruksi, semuanya hampir boleh dibilang sama. Nih ya. Ya. Oke. Jadi tinggal tunggu jebol apa enggak. Nih kayak PTPP kan nih jebol tetapi ada reaksi. Ada shadow di situ ya. Cuman candle-nya lumayan. Volumenya juga lumayan ya. Cuma saya sih berharap tadinya ada volume yang agak besar. Ya kita bisa identifikasi dia klimaks apa enggak ya. Habis itu ada anak perusahaannya Wika lah ya, kita lihat ini tok ya. Nah, ini mantul nih. Ini bereaksi. Ya, posisinya kurang lebih sama. Bener ya? Kalian bisa lihat lah ya. Ya, ini salah satu sebab kenapa kalau ngeliat chart jangan cuma ngeliat sepotong begini. Kalau lihat sepotong begini karena nanti dipikirnya oh ini invert apa ini namanya? Invert sources atau invert apa sih tadi? Cup and handle misalnya. Kayak gitu nanti jadinya kayak gitu kan. Ya tapi ya kalau misalnya kita lihat gedenya ini mungkin ada peluang ya. Ada peluang, ini head, ini shoulder ya. Ya ini tinggal kita lihat aja. Tapi ini saya mau update aja kalau big cap kita masih cukup aman ya. Kalau untuk konsumsi, nah kita mesti tunggu memang beberapa hari ya. Mungkin beberapa candle lah ya bagaimana reaksi market terhadap rancangan undang-undang yang sudah disahkan menjadi undang-undang tinggal ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Habis itu kita mau lihat penugasannya. Karena kabar terakhir kan ibu kota negara itu akan menggunakan APBN itu sekitar 50% lebih itu menggunakan APBN. Nah sisanya kita nggak tahu dari mana. Mungkin market sedang menunggu penetapan itu atau seperti apa. Tapi ini harusnya menjadi katalis yang cukup positif untuk si konstruksi. Nah cuman dari teknikalnya memang agak sedikit mengkhawatirkan aja ya. Jadi kita tinggal menunggu aja beberapa hari mau lihat bagaimana reaksinya secara teknikal. Karena kita cuma bisa tahu dari teknikal. Kalau untuk informasi A1 segala macam ya ini yang agak susah kan. Kita bukan siapa-siapa kan. Belum berterminal pun kita nggak punya kan. Jadi mau nggak mau ya teknikal adalah pilihan kita ya. Karena kita trader ya pasti kita based on technical. Itu yang mungkin teman-teman bisa perhatikan ya. Mungkin ini yang bisa saya review untuk hari ini. Ya, saya pikir begitu ya untuk market review kita hari ini ya. Semoga ini cukup membantu teman-teman ya. Jadi kalau untuk big cap-nya kita itu masih cukup bagus. Cuma ya tinggal teman-teman waspadai. Kita tadi udah sempat bahas soal konstruksi. Nah, ini konstruksi tinggal tunggu beberapa hari lah. Kita menunggu bagaimana sampai Kamis. Kamis kan nanti kita review lagi. Kenapa tidak direspon katalis dari ibu kota negara ya, atau mungkin dia responnya telat ya, udah ngusir dulu orang ya biar semuanya pergi dulu baru kita baru mereka ngumpulin pelan-pelan ya, atau ini benar-benar nggak ada respon ya. Nanti kita tunggu ya, nanti di hari Kamis kita bahas, nanti akan lebih lengkap lagi pada saat hari Sabtu. Kita akan tinggal lihat benar nggak direspon ya. Oke. Ya, oke begitu ya teman-teman untuk market review kita kali ini ya. Kita akan ketemu lagi nanti di hari Kamis mendatang. Oke. Salam tim semuanya.